Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga sidang Jumat yang ada di rumah. Kembali lagi kita terus dan setiap hari merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita kembali di dalam Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Mari kita mendengarkannya bersama-sama dan saya akan membacakannya. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal 3 kali. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, saat ini tidak jemu-jemunya kita terus mendengarkan renungan firman Tuhan. Saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu mengasihi adalah prinsip orang Kristen. Sama-sama dulu kita ucapkan secara bersama, mengasihi adalah prinsip hidup orang Kristen. Dalam ayat ini dikatakan, sidang jemaat Tuhan, setelah Yudas pergi dari antara murid-muridnya, Yesus berkata bahwa Anak Manusia akan dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia hubungan Allah dengan manusia dipulihkan dan dalam hal ini nama Allah dipermuliakan.
Sidang jemaat Tuhan, setelah Yesus menyampaikan hal tersebut, Yesus kemudian memberikan suatu perintah yang baru, yaitu kamu harus saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Mari kita kembali membaca di ayat yang ke-34 sidang jemaat Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan ini menunjukkan bahwa prinsip hidup orang Kristen atau hidup orang yang percaya kepada Tuhan adalah mengasihi. Sebuah pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kita melihat tadi di ayat yang ke-34 ada perkataan Yesus, yaitu perintah yang baru yang disampaikan kepada murid-muridnya, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang menjadi ciri yang membedakan seorang murid Kristus dan yang bukan murid Kristus. Seorang murid Kristus harus memiliki prinsip mengasihi. Dalam hal ini sidang jemaat Tuhan, Tuhan Yesus mau menekankan dan menegaskan bahwa kita sebagai murid Yesus atau orang yang percaya kepada Yesus harus memiliki kasih di dalam hidup kita. Sama seperti Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih yang diberikan Yesus tidak seberapa dengan kasih manusia. Yesus rela memberikan nyawanya hanya untuk menebus kita. Yesus mengasihi dengan segenap hatinya, dengan seluruh tubuh, jiwa dan raganya. Dia berikan untuk menyelamatkan kita, untuk mengangkat kita dari lumpur dosa, untuk mengangkat kita dari perbudakan dosa. Sidang jemaat Tuhan, hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Dan sebelum dia disalibkan, dia mengajarkan kepada murid-muridnya, dia menegaskan bahwa kamu harus saling mengasihi sama seperti aku yang telah mengasihi kamu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menanamkan prinsip ini di dalam kehidupan kita. Kita tanamkan ini di dalam hidup kita, dalam hidup kita pribadi. Kita tanamkan prinsip mengasihi itu di dalam keluarga kita, kepada anak-anak kita, supaya kita boleh terlihat bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang menjadi contoh dan teladan yang baik. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi? Yaitu supaya semua orang tahu bahwa kita adalah murid Yesus, yaitu murid yang memiliki kasih. Murid Yesus harus bercahaya dan menjadi terang di dalam dunia ini. Seperti di ayat yang ke-35 sidang jemaat Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengapa Tuhan memberikan perintah seperti itu kepada murid-muridnya dan kepada kita saat ini? Yaitu supaya orang tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Murid-murid Yesus adalah menjadi terang di dalam dunia ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini prinsip murid Yesus adalah prinsip hidup yang memiliki kasih. Itu kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Dalam ayat 36 dan ayat 38 kita juga boleh melihat bahwa ada salah satu murid Yesus yang bernama Petrus yang begitu antusias kepada Yesus, bahwa Petrus mengatakan bahwa dia akan memberikan nyawanya kepada Yesus. Dia akan memberikan nyawanya ketika Yesus berkata dia akan disalibkan dan dia akan pergi.
dan tidak ada seorang pun yang akan bisa mengikuti Yesus di tempat dia pergi. Nah, sidang Jumat itu, tetapi Petrus begitu antusias dan mengatakan, Tuhan, dikatakan sidang Jumat Tuhan, Petrus berkata bahwa dia akan memberikan nyawanya kepada Yesus. Petrus berlebihan dalam menyampaikan kasihnya kepada Yesus. Sidang Jemaat Tuhan, tidak ada di antara manusia yang seperti Yesus yang mau memberikan nyawanya, yang begitu mengasihi Yesus, yang mau mengorbankan nyawanya untuk Yesus. Hanya Yesus sendirilah yang melakukan demikian kepada kita. Walaupun Petrus mengatakan bahwa dia akan memberikan nyawanya, tetapi pada kenyataannya dia menyangkal Yesus. Dikatakan sidang Jemaat Tuhan di ayat yang ke-38, Yesus menjawab, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sidang Jemaat Tuhan, kasih yang dimiliki oleh Petrus bukanlah kasih yang seperti kasih Yesus. Kasih Yesus tidak seperti kasih manusia. Ketika Yesus sudah mengatakan bahwa dia mengasihi manusia, dia memang benar-benar menyatakan kasih itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Tetapi manusia yang adalah terbatas. Ketika Petrus, salah satu contoh, Petrus mengatakan, aku akan memberikan nyawaku. Nah, seperti kita melihat sidang Jemaat Tuhan, bahwa Petrus nanti akan menyangkal Yesus 3 kali. Dia akan lari. Ketika Yesus ditangkap, dia merasa dia tidak mengenal Yesus. Dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal dia. Ketika orang-orang bertanya bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Yesus, tetapi Petrus menyangkal, tidak, aku tidak bagian dari Yesus. Sidang Jemaat Tuhan, kasih yang dimiliki oleh manusia dan kasih yang dimiliki oleh Yesus sangatlah berbeda. Mungkin kita bisa menyangkal, tetapi Tuhan tidak akan pernah menyambut perkataannya. Dia tidak akan pernah mengatakan yang berdusta kepada kita. Tetapi apa yang disampaikannya semuanya akan tergenapi. Oleh karena itu sidang Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini mau menekankan bagi kita semua, kita adalah orang-orang pengikut Kristus atau murid-murid Yesus. Prinsip murid-murid Yesus adalah prinsip yang hidupnya mengasihi. Jadi mari kita hari ini kita tanamkan di dalam diri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Mengasihi adalah prinsip hidup orang Kristen. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita akan memiliki prinsip ini dalam hidup kita, bahwa prinsip kita sebagai umat Kristen adalah mengasihi siapapun dia, mau dia agama Islam, Hindu, Buddha, mau dia suku yang berbeda dari kita, mau dia warna kulit berbeda dari kita, mari kita mengasihi. Itu adalah orang Kristen yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang luar biasa memberkati hidup kami. Kami mau memegang prinsip dalam hidup kami, bahwa mengasihi adalah prinsip hidup orang yang percaya dan yang menjadi murid Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan, patahkan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang Jemaat Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan berkat-Mu selalu melimpah dan selalu mengalir setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita memiliki prinsip mengasihi adalah prinsip hidup orang Kristen. Shalom.